Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aang Wae. Hari ini Aang berada di Desa Wanasaba. Kebetulan di sini itu penduduknya sebagian besar yaitu sebagai pedagang oncom dan pedagang tempe. Sekarang Aang berada di salah satu penduduk yang memproduksi oncom, yaitu di rumahnya ada Pak Salman bersama kita, ya, yang dari Wanasaba. Ya. Beliau ini memproduksi dage, ya, Pak Salman, ya. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak memulai produksi dage ini? Udah lama sekali, udah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun ya. Untuk berjualannya Bapak berjualan di mana? Daerah mana? Pasar Mundu. Oh, di Pasar Mundu ya. Terus kira-kira ramai nggak Pak peminatnya dari daging itu? Ya lumayan lah. Tiap hari buktinya habis. Alhamdulillah ya. Habis terus. Oke, sekarang pengen tahu cara pembuatan dari awal prosesnya itu Pak ya. Dari pertama ngepres kan ya. Nah habis ngepres lalu nanti diayak. Habis diayak dikukus. Habis dikukus dicetak. Siap. Dicetak. Lalu habis dicetak ditaburin bibit. Pakai bibit juga ya? Habis ditaburin bibit, nah lalu sudah dimasukin ke itu, misalkan seperti rak-rakan lah, open itu apa namanya tuh? Tempatnya ya? Tempatnya anjang-anjang lah, istilahnya kata orang Serbuan sini mah anjang-anjang. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke dapurnya ya Pak ya? Oke, siap. Oke, cekidot, kita langsung aja ke dapurnya. Biar kering kurang lebih setengah jam baru itu namanya tuh kering. Ini tuh hampas tahu. Iya. Hampas tahu pemirsa, hampas tahu yang dipres selama setengah jam supaya kering ya. Supaya kering biar nanti pas dikukus bagus itu ya. Biar nih sekarang mau diangkat nih ya. Diangkat. Udah kurang lebih setengah jam. Diangkat. Ini mah pakai tradisional aja. Ya, ini alat yang digunakannya alat tradisional. Kalau misalkan di pabrik-pabrik besar mungkin sudah menggunakan mesin ya. Makanya itu sekunder. Pakai sekunder katanya. Ini si bapaknya gokil ini, tahu alat-alatnya. Nah, sekunder tuh namanya tuh sekunder misalkan itu tuh seperti itu sekunder air. Jadi irigasi. Nah, jadi ada yang pakai dongkrak. Kalau saya mah manual aja. Makanya ini model lama ini. Seperti bambu. Bukan seperti ya, karena emang ini bambu. Menggunakannya bambu yang disusun dan nanti ditindihnya pakai hanya menggunakan batu. Alat tradisional aja. Kayaknya sangkolin. Diangkat, muter kan ke dapur. Udah kan? Nih, mau dibawa. Nah, cekidot kita ke dapur. Kan mulai ditumpekin ya. Tuh. Lalu ibu yang lagi ngayak. Jadi guys, ini tuh istrinya Pak Salman, Ibu Titi, bertugas mengayak yang ampas tadi yang sudah dipres. Nah, ini yang sudah dipres tadi. Sekarang waktunya diayak. Setelah diayak ini nanti ada proses pengukusan. Oke. Terus sini dari sana kameramennya gaya. Lagi dikukus. Terus bangkit. Ibu itinya kukus ini. Mas sandinya.
Lalu dikukus. Tuh. Nah, ini tinggal dikukus. Tuh, pengukusannya tradisional juga pakainya, bukan modern. Pakainya itu hanya apa? Dedak ini ya? Ini terbuk kayu gitu. Oh, terumbuk kayu. Iya. Ini proses Jadi, pengukusan. Gergajian gitu. Iya. Gergajian Dari berambangan katanya ya. berambangan kayu. Berambangan kayu. Jadi di sini nggak pakai kayunya, tapi hasil berambangan kayunya ya. Ini Oke, ini sangat tradisional ya, guys. Cerobongan gini gitu tuh. Tuh, pakainya juga cerobongnya kayak gini. Pakainya cerobong kayu. Ini dapurnya. Ya, cara ngisinya gitu. Ya. Oke, mantap. Nah, ini kan ditusuk-tusuk ini ya loh, biar keluar hawa. Tuh, jadi hawanya kan supaya ini itu ya cepat matang ini. Kalau begini tuh, nantinya cepat matang. Tuh kan keluar apa namanya asap. Tuh ya, habis ini nanti ditutup. Nih tutup. Tuh, tutup. Nah, nanti kan kurang lebih ini ngukus juga kurang lebih 15 menit lah. Nah 15 guys, menit ternyata udah ngukusnya juga membutuhkan waktu 15 menit. Nggak begitu lama ya. Berapa jam lah kurang lebih. Nah, Di apa namanya diangkat ya 15 menit. Lalu nanti di sini di wadah. ini tuh sudah 15 menit. Siap untuk diangkat. Yang 15 menit jadi udah matang, siap cetak. Kalau ini kan baunya juga udah mewangi nih, Ya. top banget. Baunya juga wangi. Kalau boleh tahu pakai bumbu nggak itu Pak? Ya enggak, pakainya itu aja tuh apa? Apa pakai garam gitu, pakai pasako nggak? Gak usah. Ampasnya aja pakai itu apa namanya tuh? Daerah. Saira tuh ada apa ampasnya ampas singkong, masih halus. Ini mah kalau misalkan seperti zaman dulu ya, ini mah bisa langsung dimakan ini mah, karena udah matang. Iya. Bisa dimakan. Kalau zaman sekarang kan udah nggak zamannya, udah banyak Harus, makanan. iya harus proses goreng ya. Udah banyak makanan. Kalau zaman dulu mah sambil dipulukin. Sekarang mah makanan yang di itu aja cuma Banyak yang nggak kemakan. kebuang, agak makan. Jadi ini mah nanti udah ini dulu digoreng atau dioreng. Apalagi dikasih dempul tuh, masih apa namanya itu? Terigu. Si terigu ya. Oke, ini tuh proses pencetakan oncom atau kalau dalam Dage. bahasa Cirebon. Cirebonnya itu dage ya. Dage dempul. Kempul. Dage kempul katanya pemirsa. Dari gembos. Tahu dari Ini juga gembos. pakainya tradisional. Cetakannya Cetakannya Berasa juga jadi. hanya pakai kayu ya. Hanya pakai kayu. Terus hanya di prosesnya juga Terus sangat jadinya kayak gini. alami. Jadi hanya menggunakan tangan. Ini tuh sudah
sudah jadi ya ini tuh. Hanya tinggal nanti dikasih taburan ditaburi. dari daging juga, cuman yang udah jadi. Ya, yang udah jadi, udah agak merahan. Nah, lalu kan nanti di ini lagi ya, apa namanya itu? Diayak. Nih. Ayakannya aku udah mandi tadi. Ayakannya yang nih, ayakannya yang bagus nih. Tuh. Nih, diayak ini ya tuh. Diayak. Habis diayak nanti ini tuh jadi ya tuh. Jadi nanti ditaburin. Nah, ternyata guys, bibitnya itu berasal dari daging yang sudah jadi, yang sudah matang ya. Jadi daging yang sudah matang itu iya diayak kembali. Nah, itu bisa buat bibit untuk pembuatan daging berikutnya. Dari daging yang sudah matang ini pemirsa, nanti kita bisa membuat sambal daging yang nantinya bisa untuk pendamping kerupuk malarat. Tapi aku nggak mau ya disebut kerupuk malarat, aku nyebutnya itu kerupuk konglomerat. Nanti di video selanjutnya akan membuat tutorial pembuatan sambal daging.